warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sejarah, saya Aifal Tahira, mahasiswa dari Universitas Ma'arif Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Matematika. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Imam Al-Ghazali untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Jauharatun Nafisah MPD. Selamat menyaksikan. Perjalanan hidup Imam Al-Ghazali, seorang wali yang sangat populer yang memiliki ilmu tanpa guru dan tanpa buku. Al-Kisah, di sebuah kota kecil yang bernama Tusi yang terletak di Persia, sekarang menjadi Iran, telah lahirlah seorang anak yang diberi nama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali pada tahun 1058 Masehi, menjadi saksi kelahiran sang anak yang telah kita kenal sebagai Imam Al-Ghazali. Kehidupan awal Imam Al-Ghazali penuh dengan sangat tantangan. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil dan ini membuatnya dan saudaranya menjadi yatim. Namun, tragedi ini tidak menghalangi beliau dalam belajar ilmu. Sejak muda, ia telah menunjukkan bakat minat yang kuat dalam belajar dan memiliki semangat yang tak kenal lelah untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian, Al-Ghazali ini memulai pendidikannya di kota Tus. Dia belajar agama, bahasa Arab, logika, dan filsafat. Meski masih muda, Al-Ghazali telah menunjukkan bakat luar biasa dan dedikasi yang sangat kuat dalam studinya. Dia tidak hanya mempelajari materi yang diajarkan, tetapi juga merenungkan dan menanyakan konsep-konsep yang telah dia pelajari. Pendidikan awal Al-Ghazali ini membentuk dasar pemikirannya dan membekali dia dengan alat yang diperlukan untuk menjadi seorang yang cendekiawan dan pemikir besar. Ini adalah sebuah awal dari perjalanan panjang Imam Al-Ghazali dalam mencari pengetahuan dan kebenaran. Setelah menyelesaikan pendidikan awalnya di kota Tus, kemudian Al-Ghazali ini merasa bahwa pengetahuannya masih belum cukup. Dengan semangat yang membara, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di kota Nishapur, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat pendidikan terkemuka pada masa itu. Perjalanan ke Nishapur bukanlah perjalanan yang mudah. Jarak antara kota Tus dan Nishapur sangatlah jauh, dan perjalanan tersebut penuh dengan tantangan. Namun, Al-Ghazali tidak gentar. Baginya, ini adalah langkah penting dalam perjalanan pencarian ilmu. Di Nishapur, Al-Ghazali belajar di bawah bimbingan para ulama yang terkemuka. Dia memperdalam pemahamannya tentang hukum Islam, teologi, dan filsafat. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar, membaca, dan berdiskusi dengan teman-temannya. Setelah menyelesaikan studinya di Nishapur, Al-Ghazali ini merasa bahwa pengetahuannya masih perlu diperluas dan diperdalam. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kota Baghdad, kota yang pada saat itu merupakan pusat kegiatan keilmuan dan intelektual Islam. Singkat cerita, setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan ibadah dan pencarian ilmu, Al-Ghazali kemudian meninggal dunia dengan tenang. Kematiannya meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam. Warisan Al-Ghazali sangat besar bagi dunia Islam. Karya-karyanya, terutama Ihya Ulumuddin, masih menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang hingga kini. Pemikirannya tentang tasawuf dan akidah telah membentuk perkembangan Islam. Intinya, Al-Ghazali adalah sosok yang berhasil menyatukan ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Pemikirannya yang mendalam tentang Tuhan dan kehidupan telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan Islam. Versi ini menyoroti poin-poin penting. Yang pertama, keyakinan Al-Ghazali tentang Tuhan dan alam semesta. Yang kedua, wafatnya Al-Ghazali dan dampaknya. Yang ketiga, warisan dan pengaruh Al-Ghazali dalam Islam. Demikianlah kisah singkat dari Imam Al-Ghazali yang coba saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.